Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Cahyana. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Penerimaan Lulus tahun 2. Latar belakang. Inles merupakan software atau sistem yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional dengan tujuan untuk memfasilitasi upaya pengembangan pengelolaan dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian Unisa sendiri mengadopsi Indislet baru sejak awal tahun 2021. Tujuan dari implementasi Indislet adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bahan pustaka yang ada di perpustakaan Unisa dan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan terhadap pengguna perpustakaan Unisa. Permasalahan terdapat 3 permasalahan yang ditemukan, yaitu terkait adanya perbedaan yang sangat besar antara jumlah pengguna yang terdaftar di sistem dengan jumlah pengguna aktif, kemudian adanya keluhan dari pengguna terhadap pengoperasian sistem, dan juga adanya keluhan pengguna terhadap penelitian sistem, dan juga terkait fitur buka yang kurang dimanfaatkan oleh penggunanya. Solusi yang bisa diberikan peneliti yaitu dengan melakukan evaluasi penerimaan sistem. Ini sebagai solusi dikarenakan penerimaan sangat berat kaitannya dengan kesuksesan implementasi sebuah sistem di suatu organisasi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi penerimaan sistem informasi perpustakaan yang bisa menggunakan metode UTAU 2. Kemudian di sini peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Stanford tahun 2012 dengan 9 variabelnya, namun peneliti hanya menggunakan 8 variabel dikarenakan satu variabel yaitu value tidak relevan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pengguna yang mengakses Indislet tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan sehingga variabel tersebut kurang relevan. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis instrumen, yaitu instrumen A berupa profil karakteristik responden dan instrumen B terkait persepsi responden terkait penerimaan sistem informasi perpustakaan Indislet bisa berdasarkan metode UTAU 2. Kemudian uji instrumen penelitian terdiri dari 4 tahapan, yaitu individual item reliability untuk mendeskripsikan secara mengenai keterangan konstruk, konsistensi peneliti untuk mengetahui konsistensi suatu indikator dalam variabel. Kemudian ketiga, pekerjaan peneliti untuk menentukan bahwa setiap indikator dan setiap variabel dapat dipahami dan dengan melihat nilai P minimal 0,5. Dan terakhir adalah diskusi keinginan peneliti untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model latihan berbeda dengan model lainnya. Kemudian dari hasil uji instrumen terdapat 2 konstruk yang dikeluarkan, yaitu EE1 dan FC1 karena tidak memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Kemudian analisis univariat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persepsi pengguna Indislet terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian hipotesi terdiri 6 tahapan, yaitu bad confusion, kemudian coefficient of determination, test, kemudian effect size, kemudian predictive relevant dan relative impact. Dan untuk penjelasan masing-masing dari variabelnya bisa dilihat di slide. Kemudian hasil uji hipotesis dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari 9 hipotesis, yaitu hipotesis H1, H2, dan kemudian analisis SWOT, yaitu untuk mengetahui kelemahan, peluang, ancaman, dan kelemahan sistem. Kemudian ini merupakan rekomendasi SWOT dari penelitian ini yang bisa dilihat pada slide, yaitu strategi SU, strategi WU, strategi ST yang bisa direkomendasikan oleh peneliti, dan strategi WT, dan bisa dibaca di ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, kebiasaan, minat penggunaan, dan perilaku pengguna. Sedangkan terdapat kejadian kurang baik dari respon terkait
variabel motivasi hedonis. Kemudian jalur potensi yang dapat diterima dengan baik dari 6 yang antaranya variabel pengaruh sosial, motivasi hedonis, kebiasaan yang berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan, serta variabel kondisi fasilitasi, kebiasaan dan minat penggunaan yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna. Sementara itu ada 3 jalur yang ditolak karena dinilai pada uji 6 tahap tidak signifikan, itu variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kondisi fasilitasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Kemudian saran berikutnya agar menggunakan model penelitian mungkin dengan yang lain dan bisa menggunakan variabel moderator, variabel moderator pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut merupakan hasil dokumentasi yang sempat peneliti abadikan selama proses kegiatan evaluasi ini dan bisa di-scan di barcode ini. Terima kasih. Sekian presentasi terkait hasil evaluasi penerimaan sistem informasi nilai pemeriksa menggunakan metode UTAUT 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.